Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian melalui YouTube channel Perubahan Paradigma ini. Doa saya kepada Anda semua dimanapun Anda berada, Anda selalu menikmati kasih kebaikan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia saat ini, saya ingin berbagi kabar baik untuk Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya ini akan memberkati Anda sekalian. Ada bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan renungan kurang lebih 15 menit ini saya mengambil dari buku saya lupa ini buku yang keberapa. Tuhan berikan kekuatan kepada saya yang memampukan saya untuk menulis. Sudah menulis 9 buku. Dan ini salah satu buku yang saya tulis, Kemerdekaan di dalam Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, satu ayat dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saya akan baca sekali lagi buat Anda sekalian. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan Bapak Ibu sekalian, karena Kristus sudah di dalam Anda dan saya, sudah lebih dari cukup. Christ in you, Christ in us. Kristus yang sudah di dalam saudara dan saya itu sudah lebih dari cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Tapi sebaliknya pesan-pesan agamawi berkata, belum cukup. Anda harus melakukan banyak hal. Belum cukup Yesus di dalam kita. Anda dan saya harus melakukan sesuatu yang perlu kita tambahkan untuk karya pekerjaan Kristus yang sempurna. Ini merupakan pesan agamawi Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa poin dan saya berdoa melalui apa yang saya sampaikan untuk Anda dan kita semua, saudara akan semakin terus-menerus mengalami perubahan paradigma. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Anda sudah memiliki mata air yang tidak akan pernah kering. Perhatikan baik-baik, yang pertama, saudara dan saya sudah memiliki mata air yang tidak akan pernah kering. Roh Kudus di dalam saudara dan saya sudah menjadi mata air, sumber mata air yang berlimpah-limpah. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kekeringan secara rohani lagi. Beberapa orang Kristen masih disibukkan oleh hal-hal atau mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki. Saya pernah menyampaikan dalam satu topik bagian lainnya, dalam Kolose 2 ayat yang ke-10, and you are complete in Him. Saudara dan saya di dalam Kristus sudah komplit, sudah sempurna secara manusia roh kita, sudah utuh. Jadi sebenarnya kalau mungkin di antara Anda yang merasa kok hari ini saya rasanya kering sekali,
Itu bukan sesuatu yang muncul dari manusia, roh saudara dan saya. Itu hanya sebatas perasaan saudara dan saya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memahami bagian Alkitab, Kristus sudah di dalam saudara. Dia adalah kepuasan yang sejati. Tidak ada hal-hal yang bisa memuaskan manusia roh kita, manusia jiwani kita, selain rohnya yang sudah ada di dalam saudara dan saya. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14, ayat ini menuliskan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria. Yesus katakan, kalau kamu minum air dari satu kolam peninggalan dari Yakub, dalam konteks Yohanes 4, kamu akan haus. Tapi kalau kamu minum, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, Yesus katakan akan menjadi mata air di dalam dirinya. Ini berbicara tentang Roh Kudus yang akan diberikan untuk saudara dan saya. Kita yang sudah hidup setelah Kalvari atau after cross, setelah Kristus mati, bangkit, naik ke surga, dan dia memberikan rohnya, dia datang kembali, dan dia berdiam di dalam saudara dan saya. Roh Kristus sudah ada dalam saudara dan saya, dan ini menjadi mata air yang berlimpah-limpah sampai kepada kekekalan. Jadi kabar baik yang pertama, kita semua sudah memiliki mata air yang tidak pernah kering. Yang kedua, ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kekristenan dari dalam keluar, bukan dari luar masuk ke dalam. Sekali lagi saya mau sampaikan, berbicara kekristenan, ini berbicara tentang yang dari dalam keluar, bukan yang dari luar masuk ke dalam. Kekristenan bukan usaha manusia untuk memasukkan sesuatu ke dalam dirinya, melainkan tentang bagaimana yang di dalam saudara dan saya bisa bebas keluar, bisa termanifestasi keluar, yaitu pekerjaan-pekerjaan daripada Roh Kudus. Karena di dalam Alkitab yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dikatakan ada kalimat di situ, aliran-aliran air hidup. Di ayat referensi di atas dalam terjemahan New King James Version, itu dituliskan dengan kalimat rivers of the living water, atau sungai-sungai air kehidupan. Jadi tidak dalam bentuk tunggal, melainkan jamak. Anda sudah memiliki sungai air kehidupan, sungai keperkasaan secara ilahi, sungai sukacita, sungai kemenangan, sungai hikmat, sesuatu yang limpah sudah ada di dalam saudara. Tapi masih saja beberapa orang Kristen, termasuk saya dulu, paradigmanya masih berpikir kita harus mengejar sesuatu. Dengan satu bagian yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu melalui YouTube channel saya, beberapa orang Kristen paradigmanya masih mengejar pengurapan. Sepertinya Kristus di dalam kita itu masih kurang, sehingga kita perlu mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah Anda dan saya terima. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebagai umat perjanjian, seharusnya kita tidak mengenal
dengan istilah-istilah, dengan sebutan-sebutan doa impartasi. Sebagai umat perjanjian baru, sebenarnya sudah tidak tepat kita masih menyebut atau memiliki satu konsep pemikiran dengan satu pernyataan transfer roh. Apa yang mau ditransfer roh, Bapak Ibu? Mungkin Anda berkata mengambil satu bagian di dalam perjanjian lama tentang Elia dan Elisa, lalu Anda mencoba menafsirkan peristiwa itu ada transfer roh. Konteksnya tidak bicara seperti itu, Bapak Ibu. Dalam satu sesi saya akan bagikan mengenai hal tersebut buat Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada istilah doa-doa pengurapan, impartasi roh, transfer roh. Saya sebagai pendeta, saya mendoakan jemaat karena saya berpikir saya pendeta, saya gembala, urapan saya lebih besar, lebih kencang daripada urapan yang dimiliki oleh jemaat. Sehingga beberapa puluh tahun yang lalu saya punya konsep, ada impartasi roh, ada transfer roh. Ini sebetulnya sesuatu pemahaman yang tidak alkitabiah. Waktu saudara Roh Kudus bekerja, lalu saudara lahir baru percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah ada dalam saudara, dan Alkitab katakan rohnya menjadi mata air yang tidak pernah kering. Halo Bapak Ibu sekalian, di dalam Kristus saudara sudah memiliki mata air. Jangan sibuk mencari air-air yang mungkin di botol air mineral, ya, mengejar hal-hal yang sebenarnya saudara dan saya sudah miliki. Jadi yang kedua, berbicara tentang kekristenan bukan berbicara dari luar masuk ke dalam, tetapi bagaimana yang di dalam saudara dan saya, Roh Kudus bisa termanifestasi bebas, bisa terpancar keluar. Jadi Bapak Ibu, penting sekali kita sebagai orang percaya memahami dua hal ini. Sekali lagi, berbicara kekristenan bukan tentang usaha Anda untuk memasukkan yang dari luar agar masuk ke dalam saudara dan saya, melainkan tentang bagaimana kehidupan Kristus lewat rohnya yang sudah ada di dalam Anda dan saya. Saudara bisa menikmati dia di dalam saudara dan bisa terpancar keluar secara bebas. Hidup Kristen setiap hari tidak mengejar hal-hal yang sudah seharusnya tidak perlu kita lakukan. Kita hanya menikmati sumber mata air loh Bapak Ibu, yang di dalam saudara dan saya, dan Alkitab katakan tidak akan pernah kering sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Shalom.